Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga Ibu Guru. Apa kabar semuanya? Kabar baik Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Salah satu siswa maju untuk memimpin kita dalam doa. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Apakah hari ini hadir semua? Semua hadir Ibu. Oke, bagus ya. Sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu ingin bertanya dulu. Apakah masih ingat materi minggu lalu? Masih Ibu. Materinya tentang apa? Tentang ketenaga kerjaan. Bagus ya, ada yang masih ingat. Pasti ada yang tidak ingat lagi. Oke, yang hari ini yang kita bahas itu tentang pendapatan nasional. Yang kita bahas itu dalam pendapatan nasional itu ada pengertian pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional, komponen-komponen pendapatan nasional, konsep-konsep pendapat yang berhubungan dengan pendapatan nasional, dan pendapatan per kapita. Kita mulai yang pertama itu pengertian pendapatan nasional. Dalam kamus ekonomi, pendapatan nasional adalah hasil perekonomian suatu negara, dapat dihitung dari segi produsen, pengeluaran, dan pendapatan. Jumlah pendapatan, faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Dalam buku pengantar ilmu ekonomi makro dan ekonomi mikro itu, pendapatan nasional itu diistilahkan dengan produk domestik bruto. Apa itu produk domestik bruto? Produk domestik bruto itu adalah nilai pasar dari seluruh jumlah barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara pada periode tertentu. Oke, itu adalah pengertian dan manfaat pengertian dari pendapatan nasional. Kita masuk ke manfaat pendapatan nasional. Ada 4 itu. Produk domestik bruto menggambarkan perkembangan ekonomi di suatu negara tertentu. Contohnya itu menggambarkan pendapatan nasional negara Indonesia dari tahun ke tahun, apakah meningkat atau menurun. Sedangkan yang kedua itu, produk domestik bruto dapat digunakan sebagai perbandingan perkembangan perekonomian antara negara satu dengan negara lain maupun antar daerah satu dengan daerah lain. Contohnya itu pendapatan negara Indonesia dibandingkan dengan pendapatan negara Malaysia. Yang ketiga itu, produk domestik bruto dapat digunakan sebagai pedoman untuk membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Yang keempat, produk domestik bruto dapat digunakan untuk membandingkan pendapatan suatu negara dari waktu ke waktu. Itu adalah poin yang ke-A, pengertian dan manfaat pendapatan nasional. Apakah sampai di sini ada yang tidak mengerti? Mengerti Ibu. Oke, kalau sudah mengerti berarti kita lanjut ke yang poin yang ke D itu metode perhitungan pendapatan nasional dan komponen-komponennya. Yang pertama kita masuk ke metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu metode perhitungan pendapatan nasional itu dibagi atas 3. Itu ada metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, metode perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi, terus metode perhitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Kita akan bahas yang pertama itu metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Ini metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan yang didapatkan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dari seluruh faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Pendapatan dari faktor-faktor produksi itu adalah yang itu sewa, bunga, upah, dan laba. Kita masuk yang kedua, metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini dilakukan dengan menjumlahkan produksi nilai tambah seluruh sektor yang ada di dalam perekonomian. Untuk lebih mudah, kalian bisa lihat tabel ini ya. Di sini adalah sektor produksi, nilai output, nilai input, nilai tambah.
Sektor produksi ada pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pengangkutan dan transportasi, perdagangan, perbankan dan perbankan. Nilai outputnya ada, nilai inputnya ada. Dari mana nilai tambah ini didapatkan? Nilai tambah ini didapatkan dari pengurangan dari nilai output dan nilai input. Sedangkan PDB, produk domestik bruto, nilai output didapatkan dari jumlah seluruh nilai output. Nilai input juga sama, PDB-nya didapatkan dari jumlah seluruh nilai input. Sedangkan nilai tambah untuk PDB-nya didapatkan dari pengurangan dari PDB nilai output dan nilai inputnya. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga, itu metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Dengan pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang telah dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi, baik itu rumah tangga konsumsi, rumah tangga perusahaan, pemerintah maupun masyarakat luar negeri. Kita bisa lihat rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran itu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX, di mana Y itu pendapatan nasional, C itu konsumsi, I itu investasi, G itu belanja pemerintah, NX itu neto ekspor. Kita bisa, supaya lebih jelas, kalian amati contoh soal ini ya. Contohnya itu pengeluaran negara X selama 1 tahun. Itu konsumsinya 2.456,9 triliun, belanja pemerintahnya 1.008,4 triliun, investasinya 1.546,7 triliun, ekspornya 675,6 triliun, impornya 523,90 triliun. Hitunglah besarnya pendapatan nasional negara X dengan pendekatan pengeluaran. Jawabannya kita masukkan rumusnya, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX tambah NX. Kita masukkan nilai konsumsinya, nilai investasinya, nilai belanja pemerintahnya, dan nilai ekspor dan impor. Oke, kita jumlahkan nilai investasi dan nilai konsumsi, investasi dan belanja pemerintahnya itu dapatnya 5.012 triliun. Terus kita kurangi nilai impor dan nilai ekspor dan nilai impor dapatnya 151,7 triliun, berarti neto ekspor netonya itu 151,7 triliun. Dan kita tambahkan 5.012 triliun tambah 151,7 triliun, hasilnya itu 5.163,7 triliun. Itu adalah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Oke, mungkin sampai di sini ada yang tidak dimengerti? Mengerti, Ibu. Oke, kalau mengerti kita lanjutkan ke komponen-komponen pendapatan nasional. Komponen-komponen pendapatan nasional itu ada 4. Yang pertama itu konsumsi, yang kedua investasi, yang ketiga belanja pemerintah, yang keempat ekspor neto. Yang pertama itu konsumsi. Konsumsi adalah belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi. Kalau contohnya untuk rumah tangga konsumsi itu ini rumah, makanan, minuman, kendaraan. Sedangkan untuk jasa itu pendidikan dan jasa dokter. Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak jumlahnya. Contohnya pembelian tanah dan gedung untuk tempat proses produksi suatu barang, dan mesin-mesin untuk proses pembuatan suatu barang. Yang keempat itu
Yang ketiga, maksudnya belanja pemerintah. Belanja pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Contohnya itu pembayaran gaji pegawai negeri. Untuk pembayaran gaji pegawai negeri dengan pembayaran pensiun itu berbeda ya, karena pembayaran pensiun tidak termasuk dalam belanja pemerintah. Yang keempat, ekspor neto. Ekspor neto didapatkan dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Oke, sampai di poin B sini, apakah kalian ada yang tidak dimengerti? Mengerti, Bu. Oke, kalau mengerti kita masuk ke konsep-konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Oke, untuk konsep-konsep ini yang berhubungan dengan pendapatan nasional ini ada 5 ya. Yang pertama itu produk nasional bruto atau gross national product. Didapatkan dengan menjumlahkan pendapatan domestik bruto yang didapatkan dengan menambah pendapatan neto terhadap luar negeri. Pendapatan neto terhadap luar negeri didapatkan dari selisih laba perusahaan asing yang ada di dalam negeri dengan laba perusahaan domestik yang ada di luar negeri. Rumusnya itu GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri. Yang kedua, produk nasional neto atau net national product. Didapatkan dengan mengurangi produk nasional bruto dan penyusutan dan barang pengganti modal. Rumusnya itu NNP sama dengan GNP kurang penyusutan ditambah barang pengganti modal. Yang ketiga, pendapatan nasional neto atau net national income. Pendapatan nasional neto didapatkan dengan mengurangi produk nasional neto dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Rumusnya itu NNI sama dengan NNP ditambah pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang keempat, pendapatan perorangan atau personal income. Pendapatan perorangan didapatkan dari pendapatan nasional neto ditambah dengan transfer primer yang dikurangi dengan laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak restoran. Dirumuskan PI sama dengan NNI ditambah transfer primer dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Yang keempat, pendapatan dispensabel atau dispensable income. Pendapatan dispensabel didapatkan dengan mengurangi pendapatan perorangan dengan pajak penghasilan. Rumusnya itu pendapatan dispensabel sama dengan PI dikurangi pajak penghasilan. Untuk yang kedua kita ke pendapatan per kapita. Yang pertama kita lihat pengertian pendapatan per kapita dulu. Pendapatan per kapita merupakan bentuk nilai rata-rata yang diperoleh dari pembagian jumlah nasional pendapatan bruto dengan jumlah seluruh penduduk dalam satu negara. Dari pengertiannya saja kita bisa rumuskan pendapatan per kapita sama dengan produk domestik bruto dibagi jumlah penduduk. Contohnya, negara memiliki pendapatan nasional sebesar 4.674,8 triliun dan jumlah penduduk sebesar 1.436.654 jiwa. Hitunglah pendapatan per kapitanya. Kita masukkan rumusnya, pendapatan per kapita sama dengan produk domestik bruto per jumlah penduduk. Kita masukkan nilainya, produk domestik brutonya 4.674,8 triliun, dibagi jumlah penduduknya 1.436.634. Berarti pendapatan per kapita negaranya itu 3.253.949,8. Apakah sampai di sini ada yang tidak dimengerti? Mengerti, Bu. Oke, berarti kita masuk ke B, pengklasifikasi
negara berdasarkan pendapatan per kapita. Itu ada 3, negara berpendapatan rendah, yang kedua itu negara berpendapatan menengah, dan yang ketiga negara berpendapatan tinggi. Yang ketiga, manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Itu ada 3 manfaat. Yang pertama, pendapatan per kapita dapat digunakan untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan penduduk suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai data perbandingan kesejahteraan penduduk negara satu dengan negara lainnya. Yang ketiga, pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai data untuk mengambil suatu kebijakan dalam bidang ekonominya. Oke, sampai di sini pembahasan pendapatan nasional. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke, berarti mengerti semua ya? Iya, Ibu. Oke, kalau begitu nanti minggu depan kita akan memulai dengan materi baru. Oke, sekian ya untuk hari ini pembahasannya. Terima kasih dan selamat siang semuanya.